Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Indriani, NPM 206410062. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang karakteristik dan peran guru dalam proses belajar siswa. Guru adalah pengajar yang ada di sekolah. Sebagai seorang pengajar atau sering disebut pendidik, guru dituntut untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik, profesional guru memiliki tugas utama, yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Karakteristik guru yang efektif. Suyanto dan Hisyan mengemukakan tentang beberapa kemampuan guru yang mencerminkan guru yang efektif, yaitu kemampuan yang terkait dengan iklim kelas, terdiri dari yang pertama, memiliki kemampuan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan siswa. Yang ketiga, secara tulus menerima dan memperhatikan siswa. Yang keempat, menunjukkan minat dan antusiasi yang tinggi dalam mengajar. Yang kelima, mampu menciptakan atmosfer untuk bekerja sama dan kohesivitas dalam kelompok. Dan yang terakhir, melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan. Yang kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen terdiri dari memiliki kemampuan secara rutin untuk menghadapi siswa yang tidak memperhatikan, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi dalam mengajar, serta mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan atau reinforcement terdiri dari mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa, mampu memberikan respon yang membantu kepada siswa yang lamban belajar, mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban yang kurang memuaskan, dan mampu memberikan bantuan kepada siswa yang memerlukan. Dan yang terakhir, kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri terdiri dari mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, mampu memperluas dan menambah pengetahuan metode-metode pengajaran, dan mampu memanfaatkan perencanaan kelompok guru untuk menciptakan metode pengajaran. Selanjutnya, peran guru. Macam-macam peranan guru. Guru memiliki beberapa peranan dalam melakukan proses pembelajaran dengan anak murid. Di antaranya, 1. Sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru harus membimbing dan menumbuhkan sikap dewasa dari peserta didik. Guru adalah seorang pendidik formal. Ia juga adalah sebagai tokoh dan panutan bagi para siswanya dan juga bagi orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Agar menjadi pendidik yang baik, maka seorang guru perlu memiliki standar kepribadian tertentu yang mencakup 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya seorang guru harus bisa mempertanggungjawabkan karena yang ia katakan dan apa yang ia lakukan, baik itu melanggar tatanan sosial maupun melanggar norma hukum yang berlaku. 2. Wibawa. Artinya kehadiran seorang guru di mana saja, baik di dalam kelas-kelas pembelajaran maupun di luar kelas harus disegani. Yang terakhir, disiplin, yaitu dalam kesehariannya. Guru harus selalu menepati janji kepada siswa atau orang lain.
Guru juga harus bisa tertib dan patuh kepada peraturan dan norma yang ada. Karena guru adalah sosok yang akan ditiru baik di sekolah ataupun di masyarakat. Selanjutnya, guru sebagai mediator atau sumber belajar. Sebagai sumber belajar bagi muridnya, guru harus memahami materi yang diampuhnya. Karena murid pasti akan bertanya apa yang mereka tidak pahami. Karenanya, guru harus mempersiapkan diri dengan sangat matang, mempelajari, memahami, dan mencari tahu sebelum dilakukan pembelajaran kepada murid. Sebagai fasilitator, guru harus memberikan media yang cocok untuk menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran yang disukai oleh murid akan membuat murid senang saat belajar dan komunikasi tetap terpenuhi. Ada 4 komponen utama pembelajaran aktif yang harus dipahami guru. Yang pertama, pengalaman. Menurut David Klopp, belajar adalah proses penciptaan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi diperoleh dari pengalaman yang ada. Dengan komunikasi akan membuat orang lain memberikan tanggapan terbuka terhadap apa yang disampaikan, sehingga terjadilah komunikasi. Yang ketiga, interaksi. Interaksi dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membangun potensi dan mengoreksi persepsi atau makna yang keliru. Dengan demikian, maka yang terbangun semakin mantap dan kualitas pembelajaran meningkat. Dengan interaksi akan meningkatkan potensi pembelajaran yang baik. Yang keempat, refleksi. Refleksi atau perenungan dilakukan agar peserta didik menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya sehingga kompetensi yang dikuasai semakin mantap. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator harus bisa mendorong dan membangun semangat siswa untuk belajar dengan giat. Dalam proses pemberian motivasi, guru bisa mencari tahu terlebih dahulu latar belakang yang terjadi pada siswa. Karena agar guru tahu penyebab persoalan yang terjadi pada siswa. Jika guru sudah tahu penyebabnya, barulah guru mencarikan solusi dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa atau dengan guru-guru yang lain untuk sama-sama memecahkan masalah yang ada pada siswa. Kemudian, guru bisa memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa. Guru sebagai motivator memiliki peran yang penting dalam interaksi selama pembelajaran. Diharapkan siswa akan merasa lebih semangat setelah mendapatkan motivasi untuk belajar dari guru. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Setiap siswa menginginkan guru dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi mereka. Sikap dan tingkah laku dari guru atau orang tua, tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan negara Pancasila. Guru harus bisa menjadi tauladan untuk semua muridnya. Peran guru dalam pendidikan bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga harus menjadi tauladan untuk semua siswanya. Dan yang terakhir, guru sebagai pembimbing dan evaluator. Guru sebagai pembimbing berarti guru memberikan materi yang sesuai dengan kurikulum yang telah disediakan oleh pemerintah. Guru menyampaikan materi yang diampuhnya dengan memberikan pengetahuan dan menyampaikan materi untuk memecahkan masalah yang ada dan membimbing siswa dalam bertindak dan bertingkah laku. Guru sebagai evaluator artinya guru memberikan komentar dan penilaian terhadap apa yang dilakukan siswa. Guru harus bisa menilai mana yang baik dan tidak untuk siswa, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan. Komentar dan penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan keefektifan siswa. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.